Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah bergabung di channel Tani Minimalis. Saya Talito. Dan saya Talita. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik, jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Ali Badri mau menjadi pahlawan siangan gitu ya, suruh itu RA itu bikin statement, kami Dzurriyyat Ba'alawi secara ilmiah tidak terbukti sebagai Dzurriyyatur Rasul titik gitu loh, berdasarkan kajian ilmu mustaka dan berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan oleh anggota-anggota kami menunjukkan kami bukan Dzurriyyat Rasul titik. RA bubarkan, atau boleh juga tetap berdiri tapi jangan mengklaim sebagai lembaga pencatat nasab Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tani Minimalis. Saya akan mengulas tulisan terbaru Kiai Ali Badri di FB. Beliau mengomentari statement dari Gus Fuad Pleret atas bocornya pembicaraan beliau dengan Gus Ahmad. Yang Tani Minimalis muat juga, video itu diberi judul Puncak Kemarahan Gus Fuad. Silahkan sahabat TM tonton dan jangan di skip ya, biar utuh pemahamannya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, ini bentuk dukungan Anda kepada Tani Minimalis. Kata orang, mumpung subscribe masih gratis. Ya sudah banyak di upload teman-teman YouTuber bocoran telepon Kiai Ali Badri dengan Gus Ahmad apa siapa. Di situ itu banyak hal yang menurut saya tidak benar gitu. Dan ini contoh bagaimana orang seperti Kiai Ali Badri ini yang membuat perjuangan nasionalisme teman-teman, wabil khusus sahabat-sahabat saya seperti Kiai Imaduddin, Gus Fakih Wiladiningrat, itu bagus, Moki Nur Fadil, Kiai Nur Ihya, Kiai Sarip Rahmat, dan yang lain-lain itu dipelintir, diplesetkan oleh para Ba'alawi maupun budak-budaknya. Untuk memperjelas dan saya persingkat. Satu, Kiai Imad membuat kajian, banyak orang yang mendukungnya sebagai kajian ilmiah. Dua, saya tidak menolak apapun yang berlabel ilmu, bahkan saya mempersilahkan pihak Ba'alawi menjawab dengan ilmiah pula. Simak video viral ketika Kiai Imad bertamu ke rumah saya. Tiga, saya melihat ada hal yang mengganggu jalannya diskusi, yaitu tuduhan ada kepentingan bahkan kebencian di balik kajian itu. Hal itu akibat cerita masa lalu antara Ba'alawi dengan sebagian pendukung Kiai Imad dari keluarga Wali Songo. 4. Saya pun berpendapat bahwa gangguan itu hanya bisa dihilangkan dengan mempertemukan Kiai Imad dengan pihak RA, maka saya selalu berusaha untuk itu. Usaha terakhir adalah siasat saya yang rekamannya bocor ke publik. 5. Poin nomor 4 hingga kebocoran itu disalahfahami oleh sebagian orang, termasuk oleh Gus Fuad. Mereka mengira saya mau menghalangi kajian Kiai Imad. Jadi di situ di telepon itu diceritakan seolah-olah Kiai Imad itu dan kami semua itu mempersoalkan nasab Ba'alawi itu hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik itu memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi kalau Rabito Alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan, untuk membuat pernyataan begini dan begitu.
Gus Fuad hanya salah paham terhadap saya dan saya memaklumi kemarahan beliau kemarin. Saya husnuzon bahwa beliau seperti apa yang beliau ucapkan, bahwa beliau hanya sayang umat dan bermaksud memberikan pencerahan pada umat. Saya menyikapi tindakan Gus Fuad itu seperti Sayyidina Umar ketika ditodong dengan pedang oleh seseorang, di mana orang itu berkata, "Kalau kau salah maka aku akan meluruskanmu dengan pedang ini." Nah ini saya bilang, saya nggak peduli, mau Pak Alawi, mau keturunan Wali Songo, kalau berkhianat kepada bangsa ini, kalau hanya memperjuangkan diri sendiri, saya libas. Sayyidina Umar senang dengan tindakan orang itu. Kesimpulannya, saya sama sekali tidak punya masalah dengan Kiai Imad dan Gus Fuad. Posisi saya juga tidak berubah dari sejak munculnya nama dua tokoh itu dalam konflik nasab ini. Dan teman-teman semua tahu, saya adalah satu-satunya pihak yang turut mewarnai konflik 2023 ini yang tidak punya tim atau kelompok. Saya sendirian di posisi ini, saya berpikir sendiri, menulis sendiri, bertindak sendiri dan dibully sendiri. Kenapa begitu? Ini itu adalah perjuangan mengenai kesetaraan di dalam menjadi warga negara NKRI. Perjuangan anak-anak bangsa Nusantara di dalam kesetaraan. Perjuangan membela agama Rasulullah, membela harkat dan martabat Rasulullah, dan harkat dan martabat umat Rasulullah. Terima kasih pada teman-teman yang telah membantu dengan membagikan tulisan-tulisan saya, khususnya para YouTuber yang telah menyebarkan tulisan saya dalam bentuk audio, walaupun mereka sering bikin judul yang membuat saya merinding. Kenapa begitu? Ini itu adalah perjuangan mengenai kesetaraan di dalam menjadi warga negara NKRI. Perjuangan anak-anak bangsa Nusantara di dalam kesetaraan. Perjuangan membela agama Rasulullah, membela harkat dan martabat Rasulullah, dan harkat dan martabat umat Rasulullah. Saya berusaha di tengah untuk kebaikan semua. Dengan di tengah itu bukan berarti cari aman. Kalau mau cari aman saya gak akan turun gunung. Lebih asyik jadi penonton, tinggal komen nyalahkan sana-sini seperti yang lain. Saya juga tidak perlu dihargai siapapun. Ketika saya berinisiatif menjadi penengah maka saya sudah tahu resikonya. Saya siap dicurigai bahkan dituduh macam-macam. Kalau mau mencari keuntungan maka posisi ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi saya. Saya hanya merasa terpanggil untuk objektifnya diskusi dan terjalinnya kerukunan. Jadi ini bukan masalah kepentingan segelintir orang, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Enggak ada hubungannya. Kiai Imad sejak awal melakukan kajian mengenai nasab Pak Alawi. Dan ternyata kesimpulannya terputus, titik. Dan sampai hari ini tidak bisa dibantah. Dan kajian ilmu DNA yang dilakukan ke Gus Fakih Wiradiningrat, Dr. Sugeng, Dr. Arikim, dan ahli biologi dan ahli DNA di Indonesia yang lainnya berdasarkan hasil tes lebih dari 200 anak-anak warga Pak Alawi di dunia internasional yang telah tes DNA itu open posting, terbukti bahwa Pak Alawi memang bukan dzurriyyat Nabi. Haplonya G, artinya itu Yahudi Khazar, Yahudi Askenazi, titik. Terakhir, catat satu hal, saya bukan hanya aktif di medsos, saya lebih banyak aktif di lapangan. Saya tahu peta dan medan, saya tahu siapa saja kiai dua besar yang di kubu A dan kubu B. Saya tidak kuper. Sejak umur 30-an sampai sekarang mendekati umur 50 saya masih sering keliling Indonesia. Saya ada hubungan baik dengan banyak ulama dari timur Indonesia hingga Aceh. Mereka tidak bersuara di medsos tapi masing-masing punya pendirian dan masing-masing memiliki kekuatan kontrol di masyarakat. Yang banyak penggemarnya di YouTube bukan berarti bisa menentukan arah pandang umat. Ingat, umat Islam Indonesia itu sekitar 240 juta orang, netizen sama sekali tidak bisa mengklaim mewakili 240 juta orang itu. Terima kasih atas perhatiannya.
Itu tadi sahabat TM, tulisan Kiai Ali Badri yang saya bacakan. Kurang lebihnya, kalau banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.